Sana berdiri di depan rumah kayu sederhana milik orang tuanya, menatap sawah yang membentang luas. Hatinya perih. Keputusan meninggalkan kampung halaman bukanlah hal yang mudah, tapi keadaan memaksanya. Ayahnya sakit-sakitan, adik-adiknya masih sekolah, sementara ibunya sudah tua renta. Sana hanya lulusan SMA, tak punya banyak pilihan kerja di desa. Maka, jalan satu-satunya adalah menjadi tenaga kerja wanita di Arab, meski ia tahu kisah getir banyak dialami oleh perempuan-perempuan sebelum dirinya. Di malam sebelum keberangkatannya, Sana tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk ibunya erat-erat, seolah pelukan itu adalah doa terakhir yang bisa ia genggam. "Mak, doakan Sana kuat ya, Sana janji, Sana pulang bawa rezeki. Biar adik-adik nggak susah lagi." Suaranya bergetar, dadanya sesak menahan gejolak antara mimpi dan rasa takut. Ibunya hanya bisa mengusap punggungnya, menyembunyikan air mata agar anaknya tetap tegar. Keesokan harinya, perjalanan panjang dimulai. Dari desa kecil di Jawa, Sana dibawa agen ke kota besar untuk mengikuti pelatihan singkat. Ia diajarkan cara membersihkan rumah, memasak, dan berbahasa Arab seadanya. Tapi yang membuat Sana semakin takut adalah cerita sesama calon TKW. Ada yang bilang majikannya kejam, ada pula yang tidak dibayar. Sana hanya diam, menunduk, dan berdoa agar nasibnya lebih baik. Ketika pesawat yang membawanya akhirnya mendarat di tanah Arab, hatinya berdebar kencang. Udara asing, bahasa asing, dan wajah-wajah yang berbeda membuatnya merasa begitu kecil. Ia disambut majikannya, sebuah keluarga kaya raya dengan rumah mewah bak istana. "Inilah rumah barumu," kata sang agen dengan senyum tipis. Sana hanya bisa menunduk, menahan rasa asing yang menggigit hatinya. Hari-hari pertama terasa sangat berat. Pagi buta ia sudah bangun, membersihkan seluruh rumah besar, memasak, mencuci, hingga malam larut. Tubuhnya lelah, tapi ia menahan diri. "Aku harus kuat, aku harus bertahan demi keluarga," batinnya. Dalam setiap sujud, ia selalu berdoa agar Tuhan menjaga dirinya dari segala keburukan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasakan firasat buruk, seperti ada bayangan gelap yang menunggu di depan. Di kamar kecil tempat ia tidur, Sana sering terbangun tengah malam, mendengar suara langkah kaki di koridor. Entah siapa, entah apa, tapi hatinya selalu dicekam rasa takut. Ia memeluk guling tipisnya, menutup mata rapat-rapat, seolah ingin mengusir segala bayangan buruk. Sana belum tahu, bahwa di negeri asing ini, perjalanan hidupnya akan jauh lebih rumit dan penuh luka daripada yang pernah ia bayangkan. Hari-hari Sana berlalu dengan peluh dan air mata. Tubuhnya yang kurus semakin ringkih, namun ia selalu memaksa tersenyum ketika menelpon keluarganya di kampung. "Sana baik-baik saja di sini, Mak, doakan Sana ya," ucapnya. Padahal setelah telepon ditutup, ia menangis dalam kesunyian kamar sempitnya. Di balik kekuatannya, ia memendam rasa sepi yang kian menghantam. Tidak ada seorang pun yang bisa ia ajak bicara, kecuali sesekali pembantu lain yang bekerja di rumah tetangga majikan. Suatu sore, saat ia membuang sampah ke belakang rumah, Sana bertemu dengan seorang pekerja Indonesia juga, seorang pria bernama Fadil. Fadil bekerja sebagai sopir di keluarga majikan sebelah. Senyum ramahnya membuat hati Sana sedikit tenang. Mereka mulai sering berbicara singkat setiap kali berpapasan, saling menanyakan kabar dan berbagi kisah tentang kampung halaman. "Kalau kamu lelah, sabar ya, Sana. Ingat, kita di sini bukan untuk selamanya," kata Fadil, seakan memberi setitik cahaya dalam kegelapan hati Sana. Waktu berjalan, dan pertemuan kecil itu menjadi semacam pelarian. Sana mulai menunggu-nunggu kesempatan untuk sekadar bertukar kata. Ia merasa ada seseorang yang benar-benar memahami dirinya, bukan hanya sebagai pembantu, tapi sebagai manusia. Fadil pun semakin sering menunjukkan perhatian, memberikan air minum ketika ia kelelahan, bahkan diam-diam menitipkan makanan ringan agar Sana kuat bekerja. Hati Sana yang rapuh mulai goyah, menemukan kehangatan yang selama ini hilang. Namun, dalam kehangatan itu, ada juga bayangan gelap.
Beberapa kali Fadil menatapnya dengan cara yang berbeda, membuat dada Sanah berdebar tak karuan. Kenapa matanya seperti itu? Pikirnya, merasa ragu. Ia ingin percaya bahwa Fadil tulus, tapi bisikan hatinya sering mengingatkan bahwa tidak semua senyum berarti kebaikan. Meskipun begitu, ia tetap saja tak bisa menghindar, karena di tengah kesepian, Fadil adalah satu-satunya sandaran. Sanah tidak tahu bahwa langkahnya semakin dalam menuju jalan yang penuh jebakan. Fadil, dengan senyum lembutnya, membawa Sanah pada takdir yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Sebuah takdir yang kelak akan membuatnya menanggung luka, air mata, dan keputusan berat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, setelah seharian bekerja tanpa henti, Sanah diam-diam menemui Fadil di sudut halaman belakang. Angin gurun bertiup dingin, menyapu wajah lelahnya. Fadil menatap Sanah dengan penuh iba, lalu berkata, "Kamu nggak boleh terus-terusan begini, Sanah. Aku janji, kalau kamu mau, aku akan jaga kamu. Aku akan menikahi kamu setelah kita pulang ke Indonesia." Kata-kata itu membuat hati Sanah bergetar. Ia ragu, tapi hatinya yang sepi begitu merindukan kasih sayang. Air matanya menetes, bercampur dengan harapan yang ia genggam rapuh. Hari-hari berikutnya, Sanah semakin dekat dengan Fadil. Mereka saling mencuri waktu di sela-sela kesibukan. Bagi Sanah, setiap pertemuan adalah semacam pelarian dari neraka rumah majikan. Fadil dengan tutur manisnya selalu meyakinkan, "Percayalah padaku. Aku satu-satunya yang benar-benar peduli sama kamu di negeri ini." Sanah yang haus akan perhatian pun mulai membuka hatinya lebar-lebar. Ia percaya bahwa Fadil berbeda dari pria lain. Namun, kepercayaan itu perlahan berubah menjadi jebakan. Suatu malam, Fadil memintanya untuk lebih dari sekadar berbagi cerita. "Kalau kamu benar sayang sama aku, buktikan," bisiknya. Sanah terdiam, tubuhnya bergetar di antara rasa takut dan cinta. Hatinya berperang keras, tapi akhirnya ia terbuai oleh janji manis yang sudah terlalu dalam merasuki pikirannya. Ia menyerahkan diri, berharap cinta itu benar-benar tulus dan akan berujung pada kebahagiaan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Sanah mulai merasa tubuhnya berbeda. Mual di pagi hari, tubuh lemah, dan siklus bulanannya tak kunjung datang. Ia panik, hatinya berdegup kencang. "Jangan-jangan, aku hamil," bisiknya dengan wajah pucat. Rasa takut merayapi dirinya, apalagi jika majikan sampai mengetahui hal itu. Ia mencoba menghubungi Fadil untuk bicara, namun Fadil justru mulai menghindar, mencari-cari alasan untuk tidak bertemu. Di kamar sempitnya, Sanah menangis sejadi-jadinya. Ia merasa ditinggalkan dalam keadaan paling sulit. Janji manis yang dulu membuatnya kuat kini terasa seperti belati yang menancap di dada. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku sendirian di negeri orang," lirihnya sambil memeluk perutnya yang belum terlihat, seolah berusaha melindungi kehidupan kecil yang mulai tumbuh di dalamnya. Sanah menjalani hari-harinya dengan kegelisahan yang tak tertahankan. Setiap pagi ia bangun dengan tubuh lemah, mencoba menutupi rasa mual agar majikannya tidak curiga. Tangannya bergetar setiap kali bekerja, namun ia memaksa tersenyum seakan tidak ada yang terjadi. Di dalam hatinya, ia terus berdoa agar rahasianya tidak terbongkar. "Kalau sampai ketahuan, habislah aku," batinnya, ketakutan membayangi setiap langkah. Sementara itu, Fadil semakin menjauh. Pesan-pesan Sanah tak lagi dibalas. Panggilannya sering diputus. Ketika akhirnya mereka bertemu sekilas, Fadil hanya berkata singkat dengan wajah dingin, "Jangan hubungi aku lagi, Sanah. Aku nggak mau ikut masalahmu." Kata-kata itu menghantam Sanah seperti palu godam, menghancurkan seluruh harapannya. Janji manis yang dulu ia percaya kini berubah menjadi luka yang menganga. Sanah mencoba menyembunyikan tangisnya di malam hari, meringkuk di sudut kamar kecil yang menjadi satu-satunya tempatnya bernaung. Ia memeluk perutnya yang mulai terasa berbeda, sambil berbisik lirih, "Nak, maafkan ibu. Ibu nggak tahu harus bagaimana. Tapi ibu janji akan lindungi kamu." Air matanya mengalir deras, membasahi bantal tipis yang sudah lama menyimpan duka.
Kecurigaan mulai muncul dari majikannya. Nyonya rumah memperhatikan tubuh Sanah yang tampak semakin lemah dan sering muntah. "Kamu sakit apa? Jangan sampai kamu malas-malasan kerja di rumahku," bentaknya suatu pagi. Sanah tergagap, mencoba mencari alasan. "Saya hanya masuk angin, Madam," jawabnya lirih. Tapi tatapan tajam majikannya membuatnya semakin gentar, seolah rahasianya hanya tinggal menunggu waktu untuk terbongkar. Hari demi hari, beban di dada Sanah semakin berat. Ia merasa sendirian di negeri asing, tanpa seorang pun yang bisa dipercaya. Fadil yang ia anggap penyelamat justru berubah menjadi orang pertama yang meninggalkannya. Di dalam doa-doanya, Sanah hanya bisa memohon agar Tuhan memberi jalan keluar. Namun yang ia rasakan hanyalah kesunyian yang semakin pekat, menyelimuti dirinya dan bayi kecil yang kini mulai tumbuh di rahimnya. Akhirnya, rahasia yang selama ini Sanah sembunyikan terbongkar. Suatu pagi, saat ia sedang membersihkan ruang tamu, tubuhnya mendadak lemas hingga ia jatuh pingsan. Ketika dibawa ke klinik, dokter mengatakan sesuatu yang membuat majikannya terperanjat, Sanah hamil. Wajah sang nyonya memerah karena marah, suaranya melengking, "Dasar perempuan tidak tahu malu. Siapa yang melakukan ini padamu?" Sanah hanya bisa menunduk, air matanya jatuh satu persatu, tak mampu menjawab. Berita itu cepat menyebar di lingkungan tempat ia bekerja. Pandangan sinis mulai mengarah padanya, bisikan-bisikan penuh hinaan menusuk telinganya setiap kali ia keluar rumah majikan. Sanah merasa seluruh dunia menolaknya. Lebih sakit lagi ketika ia mencoba mencari Fadil, namun pria itu benar-benar menghilang, seolah tidak pernah ada dalam hidupnya. Sanah hanya bisa menatap kosong, hatinya hancur oleh pengkhianatan dan rasa malu yang tidak pernah ia bayangkan. Majikannya tak lagi memperlakukannya seperti manusia. Ia dihina, diperlakukan kasar, dan dianggap sebagai aib. Namun, di tengah semua itu, Sanah tetap mencoba bertahan. Dalam kesepian malam, ia mengelus perutnya sambil berbisik, "Kamu bukan aib, Nak. Kamu adalah anugerah. Ibu akan berjuang demi kamu." Kata-kata itu menjadi satu-satunya kekuatan yang tersisa, meski hidupnya kian terpojok. Akhirnya, Sanah dipulangkan ke Indonesia dengan membawa luka batin yang dalam. Di bandara, ia berdiri dengan mata berkaca-kaca, memeluk erat paspornya yang basah oleh air mata. Ia takut menghadapi keluarga, takut menanggung malu, namun ia tahu tak ada tempat lain untuk pulang. "Lebih baik aku menanggung semuanya, daripada aku menyerah," batinnya lirih. Meski langkahnya berat, ia tetap berjalan, demi anak yang kini menjadi satu-satunya alasan untuk bertahan. Kisah Sanah adalah kisah luka seorang perempuan yang mencoba mencari harapan di tanah asing. Ia mungkin jatuh, ia mungkin hancur, namun ia tidak menyerah. Karena di balik setiap air mata, ada doa yang terus terucap. Dan di balik setiap luka, ada cinta seorang ibu yang tak pernah padam. Sanah tiba di desanya dengan hati bergetar. Langkahnya gontai, membawa koper usang dan perut yang kian membesar. Orang-orang kampung memandangnya dengan tatapan penuh tanya, sebagian berbisik-bisik di belakangnya. Sanah menundukkan kepala, rasa malu membakar wajahnya. Namun, semua itu harus ia hadapi, karena di balik perutnya ada nyawa yang ia perjuangkan. Saat tiba di rumah, ibunya menangis terseduh-seduh melihat keadaan Sanah. Bukan air mata marah, melainkan air mata pilu yang bercampur kasih sayang. "Nak, apapun yang terjadi, kamu tetap anak ibu. Jangan takut, kita hadapi bersama," ucap ibunya sambil memeluk erat tubuh Sanah yang gemetar. Pelukan itu membuat benteng pertahanan Sanah runtuh. Ia menangis sejadi-jadinya, melepaskan segala duka yang ia pendam di negeri orang. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Sanah sering mendengar cibiran tetangga, bahkan ada yang terang-terangan menghina. Namun, ia memilih diam dan tetap bekerja membantu ibunya di rumah. Ia tidak ingin menyerah hanya karena kata-kata manusia. Baginya, yang terpenting adalah menjaga kandungan dan menyiapkan diri menjadi seorang ibu. "Aku sudah cukup hancur di sana, aku tidak akan biarkan diriku hancur lagi di sini," batinnya tegas.
Waktu berlalu, dan tibalah saat Sanah melahirkan. Rasa sakit yang ia tanggung seolah menjadi penebus segala luka masa lalu. Dengan air mata dan jeritan panjang, lahirlah seorang bayi mungil ke dunia. Sanah menatap wajah kecil itu sambil terseduh, "Nak, inilah awal yang baru untuk kita. Kamu bukan aib, kamu cahaya dalam hidup ibu." Bayi itu menangis nyaring, seakan menjawab janji ibunya untuk hidup bersama dalam perjuangan. Malam itu, di bawah langit desa yang bertabur bintang, Sanah duduk di beranda rumah sambil menggendong bayinya. Hatinya masih perih, namun ia tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Meski perjalanan hidupnya penuh luka, ia memilih untuk terus melangkah. "Aku akan kuat demi kamu, Nak," bisiknya. Air matanya jatuh, bukan lagi hanya karena duka, tetapi juga karena secercah harapan yang akhirnya ia temukan. Hari-hari Sanah kini dipenuhi tangisan bayi yang mungil. Meski hidup masih sulit, suara kecil itu menjadi penguat yang membuatnya bangun setiap pagi dengan senyum, meskipun tubuhnya lelah. Di setiap tatapan mata anaknya, Sanah melihat alasan untuk terus hidup. "Nak, kamu adalah hadiah dari segala luka ibu. Ibu rela menanggung semua rasa sakit, asal kamu bisa tumbuh kuat," bisiknya dengan penuh cinta. Namun, jalan hidup Sanah tidak serta-merta berubah indah. Cibiran masih terdengar, orang-orang masih memandang rendah. Tetapi kali ini, Sanah sudah tidak rapuh seperti dulu. Ia belajar menutup telinga, membiarkan kata-kata itu lewat begitu saja. Ia percaya, waktu dan ketulusan hatinya akan membuktikan bahwa dirinya bukan perempuan hina, melainkan seorang ibu yang berjuang. Suatu sore, Sanah duduk di halaman rumah dengan ibunya. Mata senja yang keemasan seakan memberi kehangatan. Ibunya menggenggam tangannya, berucap lirih, "Nak, jangan sesali masa lalu. Tuhan punya rencana yang lebih indah. Ingat, doa seorang ibu selalu bersamamu." Kalimat itu membuat dada Sanah bergetar. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia merasa tidak sendirian dalam perjalanan hidupnya. Sanah kemudian menatap langit, merapal doa dengan hati bergetar. "Ya Allah, terima kasih Engkau masih menjaga hamba-Mu yang lemah ini. Terima kasih Engkau titipkan amanah indah bernama anak. Jadikan aku ibu yang kuat, jadikan anakku kelak manusia yang bermanfaat." Air matanya mengalir deras, namun kali ini terasa menyejukkan, bukan lagi membakar luka. Dan untuk para pendengar kisahnya, Sanah ingin berpesan, jangan pernah berhenti berdoa, meski hidup terasa gelap. Jangan menyerah, meski luka terasa tak tertahankan. Karena di balik semua cobaan, selalu ada cahaya harapan yang menunggu. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga kita semua diberi kekuatan, perlindungan, dan keberkahan dalam hidup. Beberapa bulan setelah kelahiran bayinya, Sanah mulai menemukan kekuatan baru. Ia menjahit baju sederhana untuk tetangga, menerima pesanan kecil-kecilan demi menghidupi anaknya. Meski hasilnya tidak seberapa, Sanah merasa bahagia karena semua itu ia lakukan dengan tangannya sendiri. "Ini rezeki halal kita, Nak. Meski sedikit, semoga berkah," ucapnya sambil menimang bayi yang tersenyum polos. Tetap saja, bayangan masa lalu kerap menghantui. Kadang di malam hari, Sanah teringat wajah Fadil, senyum palsu yang dulu ia percaya. Dadanya sesak, namun ia segera menatap wajah anaknya yang tertidur damai. "Kalau bukan karena dia, mungkin kamu tidak akan lahir. Jadi ibu tidak boleh hanya mengutuk masa lalu. Ibu harus belajar menerima, meski sakit," lirihnya. Kalimat itu menjadi semacam obat yang menenangkan hatinya. Suatu ketika, di pasar, Sanah kembali mendengar bisikan orang-orang yang menggunjingnya. Mereka menyebutnya perempuan hina. Sanah hampir menitikkan air mata, tetapi ia memilih menunduk dan tersenyum. Ia sadar, harga dirinya bukan lagi ditentukan oleh pandangan orang, melainkan oleh kasih sayangnya kepada sang buah hati. Keputusan itu membuatnya perlahan lebih kuat, meski luka masih tersisa. Ibunya selalu mengingatkan, "Nak, jangan terus memikirkan sakitmu. Jadikan anakmu sebagai penghapus duka. Ingat, doa orang yang terzalimi itu mustajab."
Kata-kata itu selalu terngiang di telinga Sanah, membuatnya sadar bahwa hidupnya belum berakhir. Luka boleh menancap dalam, tapi doa dan cinta bisa menumbuhkan harapan baru. Malam itu, Sanah menatap anaknya yang tidur pulas. Ia tersenyum di balik air mata. "Nak, suatu hari nanti, kalau kamu sudah besar, kamu akan tahu betapa kerasnya perjuangan ini. Tapi ibu ingin kamu bangga, bukan malu. Karena ibu tidak menyerah." Angin malam berhembus lembut, seakan ikut menjadi saksi tekad seorang ibu yang bangkit dari kegelapan, menuju cahaya yang ia ciptakan sendiri. Tahun demi tahun berlalu, anak Sanah yang diberi nama Raka mulai tumbuh sehat dan cerdas. Senyum kecilnya selalu menjadi obat bagi setiap luka ibunya. Meski hidup penuh keterbatasan, Sanah berusaha memberikan kasih sayang yang tak pernah kurang. "Nak, meski kita tidak punya banyak, doa ibu selalu cukup untuk melindungimu," ucapnya setiap kali menatap wajah polos Raka yang tak pernah tahu getirnya masa lalu. Namun, dunia luar tidak selalu ramah. Saat Raka mulai bersekolah, bisikan dan cibiran kembali datang. Ada yang berkata, "Itu anak siapa? Ibunya dulu pulang bawa aib." Kata-kata itu menusuk hati Sanah, tapi ia memilih tersenyum di depan anaknya. Di rumah, barulah ia menangis dalam diam, sambil berdoa agar Raka tidak mewarisi luka batin yang pernah ia alami. Sanah semakin giat bekerja. Ia menerima pekerjaan apapun, menjahit, mencuci baju tetangga, hingga membantu di warung demi menyekolahkan anaknya. Dalam kelelahan, ia selalu teringat kata ibunya, "Nak, jangan pernah biarkan masa lalu menghancurkan masa depanmu." Kalimat itu menjadi bahan bakar dalam setiap langkahnya, meski tubuhnya sering terjatuh karena keletihan. Raka pun tumbuh menjadi anak yang pengertian. Suatu malam, ketika Sanah jatuh sakit karena terlalu memaksakan diri, Raka menggenggam tangannya dan berkata, "Ibu jangan sedih. Kalau ibu lelah, biar aku belajar rajin supaya nanti aku bisa bahagiakan ibu." Mendengar itu, Sanah tak kuasa menahan tangis. Air matanya mengalir, bukan karena duka, melainkan karena doa-doanya mulai terjawab lewat ketulusan hati anaknya. Dalam hati kecilnya, Sanah berjanji, meski dunia menolak, meski masa lalu penuh luka, ia akan terus berjuang. Untuk dirinya, untuk ibunya, dan yang terpenting, untuk Raka. Sebab cinta seorang ibu tidak akan pernah padam, bahkan di tengah gelapnya hidup. Dan dari sanalah, Sanah menemukan arti sebenarnya dari kekuatan, bertahan demi cinta yang murni. Tahun-tahun berlalu, Raka tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan berprestasi. Doa Sanah yang tak pernah putus akhirnya berbuah manis. Meski masa kecilnya penuh hinaan, Raka membuktikan diri dengan kerja kerasnya. Ia menjadi kebanggaan sekolah, lalu melanjutkan kuliah dengan beasiswa. Di setiap langkahnya, ia selalu berkata, "Semua ini untuk ibu." Kalimat itu menjadi penghapus luka masa lalu yang dulu sempat membuat Sanah terpuruk. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Raka berdiri di panggung wisuda, menyebut nama ibunya dengan suara lantang. Seluruh hadirin menoleh, menatap Sanah yang duduk di kursi tamu dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, perempuan paling hebat dalam hidupku. Semua keberhasilanku adalah berkat doa dan pengorbananmu," ucap Raka di hadapan banyak orang. Tepuk tangan bergemuruh, dan Sanah menangis haru. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehormatannya kembali, bukan karena dirinya, melainkan karena anak yang ia besarkan dengan air mata. Orang-orang yang dulu menghina kini terdiam. Tak ada lagi cibiran, tak ada lagi tatapan merendahkan. Sebaliknya, mereka mulai menaruh hormat. Sanah membuktikan bahwa dari luka yang dalam bisa lahir cahaya yang mengangkat derajat. Bahwa cinta seorang ibu mampu mengalahkan segala aib dan prasangka dunia. Malam itu, di beranda rumah yang sederhana, Sanah duduk bersama ibunya yang sudah renta, ditemani Raka yang kini resmi menjadi sarjana. Mereka menatap langit yang bertabur bintang. "Mak, Raka, terima kasih, berkat kalian, Sanah kuat," ucapnya dengan suara bergetar. Air matanya jatuh, tapi kali ini penuh rasa syukur. Luka masa lalu perlahan pudar,
berganti dengan harapan baru yang indah. Untuk para penonton yang setia mengikuti kisah ini sampai akhir, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga kisah Sanah menjadi pelajaran berharga, bahwa seberat apapun ujian hidup, selalu ada harapan bagi mereka yang tidak menyerah. Mari kita berdoa bersama, ya Allah, lindungilah para ibu, para pekerja, dan semua yang berjuang demi keluarga. Jadikan mereka kuat, lapangkan rezekinya, dan bahagiakan mereka di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.